Juga dengan pembacaan tadi, kalau membina di atas tanah yang tidak ada dasar yang kuat, kalau air banjir itu datang, itu rumah itu boleh rubuh. Ini secara kiasan, maksudnya dalam keimanan kita harus patuhi perintah-perintah Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun krisis rohani atau jasmani melanda kita dapat menang atau mengatasinya. Saudara, hari ini saya ingin mengungsikan satu tema dengan saudara dari surat Ibrani bab yang ke-12, berlari dalam perlombaan iman. Saya tidak tahu kamu minat dengan sukan ini olahraga atau tidak. Sekarang World Athletics Championship sedang berlangsung di Tokyo. Hari ini merupakan hari penamat. Dan tahun ini saya ikutlah beberapa highlight. Ini maksudnya saya tidak ada channel sukan, sebab mungkin kamu dengar kesaksian pastor, saya terlalu minat sukan. Kalau saya ada channel sukan di television, mungkin 5-6 jam saya akan habis hanya menonton sukan saja. Jadi saya menonton highlight dan beberapa perlombaan itu luar biasa. Coba bayangkan, saudara tahu itu maraton. Maraton adalah perlombaan yang paling jauh, 26 lebih batu, 42 km. Kalau saudara bagi saya 200 ringgit, mungkin saya mampu lari 2 km juga lah. Tapi 42 km. Dan penamat itu photo finish. 60 lebih tahun saya hidup di dunia ini, belum saya pernah lihat dalam pelarian yang begitu jauh, 26 batu lebih, 2 pelomba. Kalau mata kasar tidak dapat memisahkan siapa yang sampai garis penamat. Itu luar biasa bahkan. Dan beberapa larian yang lain juga, 1.500 meter, 3.000 steeplechase, apa itu? Lari berhalangan itu. Sebab orang New Zealand yang menang, jadi saya pun bersuka cita lah, sebab saya mengenal Tuhan dari New Zealand, tapi sangat dekat sekali. Mungkin hanya 10 meter terakhir dari mungkin nomor 3, nomor 4, dia dapat mengejar dan dia menjadi juara. Luar biasa. Saudara, mari kita baca surat Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita. Saya baca dari terjemahan edisi kedua, terjemahan baru, bahasa Indonesia juga. Kadang-kadang saya suka edisi yang baru ini. Nah, edisi yang pertama mengatakan yang merintangi kita. Beban dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlari atau berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Dalam bahasa Yunani ini, perkataan berlomba dan perlombaan dua perkataan, bukan satu. Prekiko adalah let us run. Marilah kita berlari dengan tekun, with perseverance. The race, perlombaan atau pertandingan yang di hadapan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah let us look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Dua-dua pun kata nama. Tuhan adalah pengasas dan penyempurna iman kita. Dari mulai Yesus Kristus yang melahirkan kita kembali, saat pertama kita percaya kepada-Nya. Dalam perlombaan iman kita sepanjang hidup ini, selagi kita hidup di dunia, Yesus yang sedang menyempurnakan, karena Tuhan Yesus adalah penyempurna, the perfecter of our faith. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis atau pengasas iman, atau penyempurna iman kita,
dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, 2 kali, nanti saya akan baca juga ayat yang ketiga, tapi saya ceritakan sedikit ayat yang kedua. Yesus, waktu Dia hidup sebagai manusia, Dia menanggung kehinaan atau penghinaan dari bangsa-bangsa, dari bangsa orangnya sendiri, orang Yahudi yang menolaknya, yang majority besar menolaknya. Dia sanggup mati di atas kayu salib. Itu merupakan hukuman yang paling hina dalam kerajaan Romawi, mungkin sampai sekarang. Disalibkan. Kenapa, saudara? Karena Yesus melihat ke depan. Yesus menanggung penghinaan itu dengan sukacita, bahwa Dia akan dibangkitkan semula dan Dia akan mendapat tempat duduk di sebelah tangan Allah Bapa, duduk di atas takhta bersama Bapaknya di surga. Itu luar biasa, sebab Dia ada tujuan. Dia tahu walaupun ada penghinaan, kematian, kesengsaraan, semuanya itu Dia pikul, Dia tanggung semua itu, karena Dia ada sukacita. Dia tahu matlamat tujuan hidupnya di dunia ini, dan Dia diangkat, Dia dibangkitkan, Dia naik di surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Perkataan tekun mungkin 3 kali disebut dalam beberapa ayat ini. Dalam English adalah endurance or perseverance. To persevere, tabah, bertahan, bertekun. Itulah maksudnya. Saya baca dulu. Dia menanggung bantahan yang sangat hebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Wah, perlombaan iman kita seperti lari maraton. Saya sudah melebihi 43 tahun mengenal Yesus. Macam lama, lama kan 43 tahun. Dulu saya pikir orang bernubuat, saya mengenal Tuhan 82, banyak buku kanan tulis. Tuhan Yesus datang tahun 88. Bagus juga, 6 tahun saya percaya Yesus, sudah diangkat. Sekarang masih ada nubuat lagi, tarik-tarik sekian-sekian pengangkatan. Saya bilang, don't worry, besok lusa saudara dan saya masih hidup di dunia ini, sebab banyak lagi perkara belum digenapi sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Yesus menanggung bantahan dari orang-orang berdosa supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Saudara, saya akan uraikan bahagian yang pertama. Ada 3 tema utama saya mau kongsikan dengan kita hari ini. Pertama adalah berlomba dengan tekun. Itu yang pertama. Dan dalam perlombaan itu Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan mendidik kita dari ayat yang keempat, kelima, sampai mungkin ayat yang ke-10, 11. Itu ganjaran atau didikan Tuhan kadang-kadang membuat kita rasa duka cita. Tapi Tuhan sedang memproseskan kita. Tuhan sedang mematangkan kita supaya kita berjaya berlari dengan tekun dalam perlombaan iman sampai kita mencapai garis penamat. Dan bagian yang ketiga adalah dorongan. Dari ayat 12 dan 13 mengatakan, kuatkanlah tangan lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, hingga yang pincang itu jangan terkilir, melainkan sembuh. Itu ayat 12 dan 13. Saudara kembali kepada bab 12 dalam ayat-ayat yang pertama. Apakah maksudnya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita? Saksi-saksi ini diceritakan oleh penulis surat Ibrani ini dari bab 11. Maksudnya ini tokoh-tokoh
hero iman, heroes of faith. Mungkin lebih 20 pribadi disebut, dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Samuel, ramai mereka disebut. Maksudnya mereka sudah menamakan perlombaan iman mereka. Mereka sudah berjaya mempertahankan iman mereka sampai akhir. Dan sekarang adalah giliran saudara dan saya untuk berlari. We are living in our generation. Kita tidak boleh melihat 100 tahun yang lalu, ataupun kita hanya mimpi berangan-angan apa yang akan berlaku 100 tahun yang akan datang. We are living in our present generation. Kita sedang berlomba supaya tidak ada yang tersetak atau jatuh dalam perlombaan sehingga tidak sampai garis penamat. Dan saksi-saksi ini harus mendorong kita, kan? Oh, itulah saya baca Perjanjian Lama. Di antara buku yang saya sangat gemari adalah kitab Kejadian. Saya gemari karakter Yusuf, saya gemari Yakub, Abraham. Setiap macam pengalaman hidup saya secara pribadi, ada saja saksi-saksi yang dahulu kala menjadi pedoman, contoh dalam perlombaan iman kita. Saudara, yang kedua, mari kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu mudah merintangi kita. Bahkan dalam terjemahan edisi yang kedua mengatakan melekat pada kita. Selagi kita hidup dalam tubuh yang fana, we must understand the sinfulness of our human nature. Kita harus sadari manusia dalam daging tubuh yang fana ini cenderung untuk melakukan dosa. Senang dosa melekat dengan kita. Wah, kita andalkan penyucian kuasa darah Kristus. Tidak mungkin ada hal-hal yang lain yang dapat membasuh, mencuci hidup saudara dan saya kecuali kuasa darah anak domba. Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kita dari dosa, dari ikatan dosa dan beban ini. Kalau mau berlari itu, kalau kamu tengok, saya harap kamu jangan terlalu asyik tengok. Sebab biasanya orang yang berlari, apalagi sekarang juara dunia sekarang di Tokyo kan, biasanya mereka pakai pakaian yang tipis-tipis lah kan. Kenapa? Bolehkah dia pakai jaket? Seluar pun 2. Dia pakai 2 topi. Pernah ada seorang